미션 let's go 저 건물을 찾으러 Too close, I feel like coming undone in the middle of the night when I'm in this dream. It's like a million little stars spelling out your name. You got it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ino Koryana dengan NIM 21003-205 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kenal semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen pendidikan khusus, yaitu pengertian manajemen kurikulum pendidikan khusus, komponen-komponen manajemen kurikulum pendidikan khusus, serta bagaimana manajemen kurikulum pendidikan khusus. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang manajemen kurikulum pendidikan khusus ini, yuk simak video ini sama-sama. Tapi, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Oke? Oke, kita lanjut ke pemaparan materi. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian manajemen kurikulum pendidikan khusus. Nah, bagi teman-teman semua, apakah sudah tahu apa itu manajemen? Sebagian sudah, sebagian belum ya. Mari simak apa itu manajemen. Manajemen berasal dari kata manage yang berarti kontrol, sedangkan dalam bahasa Indonesia manajemen berarti mengendalikan, menangani, dan mengelola. Menurut George R. Terry yang menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang selalu berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Suhasini yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan itu ialah kerjasama dua orang atau lebih dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Sehingga seiring berkembangnya waktu, kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Dan menurut beberapa para ahli seperti Romain, Horald Alberti, dan lain-lain yang menyatakan bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Lanjut ke poin nomor 2, yaitu komponen-komponen manajemen kurikulum pendidikan khusus. Kurikulum memiliki beberapa komponen yang meliputi tujuan, isi, proses, serta media dan evaluasi. Oke, kita masuk ke tujuan. Tujuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional yang berjangka waktu panjang merupakan tujuan umum, sedangkan tujuan instruksional yang berjangka waktu pendek merupakan tujuan khusus dalam pendidikan. Selanjutnya, isi dan bahan ajar. Kurikulum terpusat pada mata pelajaran membutuhkan bahan ajar untuk mengajar peserta didiknya. Untuk mencapai tujuan mengajar yang telah ditetapkan, maka diperlukan bahan ajar yang sesuai untuk peserta didiknya. Next, proses dan strategi pembelajaran. Penyusunan bahan ajar berhubungan erat dengan strategi dan metode pembelajaran. Maka, pada saat penyusunan bahan ajar, seorang guru harus langsung memikirkan strategi apa yang tepat dalam pengajaran kepada peserta didik nantinya. Terakhir, media pembelajaran dan evaluasi. Media pembelajaran merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa dalam belajar. Sedangkan evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke poin nomor 3, yaitu proses manajemen kurikulum. Menurut Suyanto, pemahaman yang benar tentang kurikulum ini sangat penting karena menentukan arah yang terkait dengan proses serta sekolahnya ke depannya.
Pendapat tersebut mendeskripsikan pentingnya bahwa pengelolaan kurikulum dalam suatu sekolah. Dan menurut Landberg dan Orsen pada tahun 2000 menyatakan bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Yang kedua ada pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga ada penilaian kurikulum. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan karakteristik kurikulum yang baik dari segi isi, pengorganisasian, maupun peluang-peluang yang dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Menurut SJS Diknas nomor 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pasal yang sama pada ayat 2, kurikulum pada jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik. Next ada pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, guru memiliki hak penuh dalam pengaplikasian rencana-rencana yang telah dibuat baik dalam bentuk persiapan mengajar seperti silabus, program semester, program tahunan, maupun rencana lain dalam proses pembelajaran. Oke, terakhir ada evaluasi kurikulum. Penilaian kurikulum dimaksudkan untuk melihat atau menafsirkan keefektifan kurikulum yang digunakan oleh guru yang mengaplikasikan kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik apakah tujuan kurikulum tersebut sudah tercapai secara maksimal atau belum kepada peserta didik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러